warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang K3LH. K3LH adalah singkatan dari Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup. K3LH adalah sebuah program atau upaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3LH dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang dapat diakibatkan oleh kelainan atau penyebab lain. K3LH juga dapat membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Tujuan K3LH: 1. Mencegah kecelakaan. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, kematian, atau kerugian materi. 2. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stres, kecelakaan, penyakit, atau gangguan psikologis. 3. Meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Produktivitas dan kinerja karyawan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Mengurangi dampak lingkungan negatif. K3LH juga melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang K3LH Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970. K3LH telah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja UU 1 Tahun 1970. B. Undang-Undang Nomor 13 2023. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 huruf A berbunyi bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, atau disingkat K3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Aturan K3 dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PP 50 tahun 2012. D. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan K3LH. Memahami konsep dasar K3LH, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, mencegah dan mengendalikan risiko, menyediakan pelatihan K3LH, menerapkan sistem manajemen K3LH, mempromosikan kesadaran K3LH, mengawasi dan memperbaiki secara berkelanjutan. APD: A. Helm keselamatan. B. Sabuk pengendali. C. Status pelindung. D. Masker. F. Pelindung telinga. F. Kacamata pengaman. G. Sarung tangan. A. Pelindung wajah. I. Pelampung. Jenis bahaya di tempat. A. Penyakit akibat pekerjaan. 1. Kimia. Pekerja di sektor teknik jaringan dan telekomunikasi juga dapat terpapar bahan kimia bahaya seperti zat reduktor yang dapat menyebabkan luka bakar kimia. 2. Biologi. Bahaya biologi dapat berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur yang dapat M3 fisik. 3. Fisik. A. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun dingin. B. Bahaya akibat keadaan yang sangat bising, menyebabkan terjadinya kerusakan pendengaran. 1. Tindakan bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. A. Tidak menggunakan APD. B. Makassar kerja mesin melebihi kapasitas. C. Penempatan barang di sembarang tempat. 2. Macam-macam kecelakaan kerja. A. Beban berlebihan.
B. Jatuh dari ketinggian. C. Terjepit di antara sesuatu. 7. Prosedur dalam keadaan darurat. A. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Tujuan utama P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa, mencegah cedera atau penyakit lebih parah, dan memberi bantuan sesuai dengan kondisi korban. 1. Ruang P3. Ruang P3 fasilitas khusus yang menyediakan tempat kerja untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kepada pekerja yang mengalami cedera atau penyakit tiba-tiba. 2. Lemari atau kotak P3K dan isinya. Kotak P3K tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan dan obat-obatan P3K. 3. Alat evakuasi dan transportasi peralatan yang digunakan untuk memindahkan korban kecelakaan kerja dari lokasi ke tempat lain yang lebih aman. Pertolongan pertama, petugas pertolongan pertama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani korban kecelakaan kerja sangatlah dibutuhkan di perusahaan. 5. Fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan bisa berupa alat pelindung diri yang menangani potensi bahaya yang khusus, penanganan khusus